Shalom permata yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema untuk PA kita adalah Jabuku Kemegahanku. Alu ogen Kolose telu ayat 10 alus ayat 25. Mari ras-ras kita ngegesah. Kolose telu ayat 10 alus ayat 25 baginda isina. Berbagai-bagai pedah man keluarga Kristen. Okam dahara patulah man perbulangan du. Sebab bagaimana harus naik bahandu selaku kalak Kristen. Okam perbulangan kelengilah daharandu cana olah kasar man bana. Okam anak-anak kalak Kristen patut kam tetap patuh man orang tuandu sebab bagai ngesingena ati di bata. Okam orang tua olah ursursa junguti anakdu gela olah bene ukurna. Okam budak-budak patulah man tuandu ibas kaipe. Labo saja tubung ia ice, tempat-tempat kam darami pujin, ibas manusia nari saja, tapi bahanlah alu ukur du bulat, erkiteken kemalangan du man Tuhan. Kai pesi bahan du dahi kela alu tutus, tempat-tempat kam erdahin guna Tuhan, labo guna manusia. Ingatlah ibas Tuhan nari kap upah du, ya lo kendu mekai singgo isikap ken Tuhan man anak-anakna. Sebab Kristus ngetuan du situhu-tuhu cenah kam budakna. Cenah kalak sirbahan salah isepe jelmana i hukum rikutken salahna. Sebab kerina manusia la erdobah i lebe-lebe ibata. Secenda masih jadi ogenta. Permata yang dikasihi Tuhan, kalau disuruh menjawab dengan jujur, apakah jawab du? Ketika kamu ditanya, apa yang membanggakan dari keluargamu? Apakah kira-kira yang bisa membuat kamu bangga atas keluarga tempat kamu dilahirkan dan dibesarkan saat ini? Apakah menjadi anak dari orang tua kita yang kaya itu yang membanggakan? Apakah ketika kita menjadi anak dari orang tua kita yang seorang pejabat atau mantan pejabat itu yang membanggakan? Atau apakah menjadi anak dari pertua dia akan baru bisa dikatakan itu membanggakan? Boleh jadi jawaban kita bermacam-macam ya. Silahkan dijawab pribadi lepas pribadi. Tentu tidak salah kalau kita bangga karena keluarga kita kaya. Tidak salah kita bangga karena keluarga kita, bapak kita atau ibu kita seorang pejabat atau mantan pejabat. Tidak salah kalau kita bangga orang tua kita pertua diaken. Yang salah ketika fakta dan harapan tidak sesuai lalu kita malu dan kecewa. Kita malu, kecewa, dan marah. Kenapa kita dilahirkan di keluarga ini? Itu salah. Apa sebenarnya yang patut benar-benar dibanggakan? Dan yang bisa membuat kita bangga atas keluarga tempat kita dititipkan oleh Tuhan? Mari kita pertama-tama menggali nats PA kita pada minggu ini. Nanti kita bisa jawab, bisa dapat jawabannya dari nats ini. Permata yang dikasihi Tuhan, jemaat di Kolose adalah orang-orang Yahudi yang sok ke Junanian. Kenapa? Karena pada saat itu orang Yunani sedang berkuasa. Roma sedang berkuasa di tengah-tengah kampung halaman orang Yahudi. Sehingga budaya hidup, cara makan, cara hidup, cara berjalan, cara berpakaian, semua mereka tiru. Bahkan sampai ke prinsip hidup. Kalau istilah yang sekarang kita kenal, ke barat-baratan. Orang barat pakai baju apa kita pakai. Orang barat makan apa kita makan. Sehingga kita tidak lagi bangga menjadi orang karo, tapi bangga menjadi ke barat-baratan. Begitu kira-kira gambaran orang perpulungan tapi jemaat yang ada di Kolose. Sehingga ketika itu
budaya Helenis ataupun Yunani yang menempatkan posisi laki-laki atau bapak di tengah keluarga sebagai pusat pemegang otoritas itu juga ikut dianut oleh bangsa jemaat di Kolose, di mana seorang bapak boleh berbuat apa saja terhadap anak dan istrinya, bahkan ketika tidak seperti yang dia inginkan, lah bagi sura-surana ia berhak berlaku kasar dengan anak ras daharana. Di sini Rasul Paulus menentang hal itu dengan membuka pikiran jemaat Kolose bahwa di dalam ajaran Kristus semua anggota jabu punya hak. Tidak ada yang namanya pemegang otoritas tertinggi. Semua sama-sama punya hak, sekaligus semua sama-sama punya tanggung jawab. Jadi pada saat itu dalam keluarga di jemaat Kolose ada 5 elemen yang punya hak dan kewajiban. Bab istri, suami, istri, orang tua, anak-anak dan budak. 5 elemen. Dalam melakukan tanggung jawab ada hak yang bisa mereka ambil. Ada timbal baliknya. Contoh, Okam dahara patulah man perbulangan duhai istri patuhlah, taatlah kepada suamimu. Lalu apa untuk suami? Okam perbulangan kelengi daharando. Ya, ada timbal balik ketika istri patuh kepada suami, maka di balik kepatuhannya itu dia akan menerima hak untuk dikasihi. Ikelengi perbulangan, kelengi perbulangan. Bagai timbal baliknya perbulangan, alu ia kelengi daharana dengan dia mengasihi istrinya, maka istri akan patuh kepadanya. Ada hubungan timbal balik, ada hak dan ada kewajiban. Demikian juga anak. Hai anak, patuhlah man orang tua dunina, dan orang tua lalala jumuti. Artinya apa? Ketika anak patuh kepada orang tua, maka orang tua lanai jungut-jungut. Menggoda hendu permata. Adi anak patuh man orang tua lanai jungut-jungut. Maka adi orang tua iteh nakuga ngerana man anak-anakna la dekahan ijungutina semakala bende ukuran anak-anak pirah patuhna. Ada timbal balik. Demikian juga dengan budak. Ketika itu dalam rumah tangga setiap orang di jemaat Kolose ada yang namanya budak. Budak itu tidak hanya untuk bekerja, tapi juga boleh dibawa untuk beragama, beriman kepada Tuhan. Sehingga sebagai budak pun ada tanggung jawabnya. Ketika dia bekerja sesuai dengan firman Tuhan, takut akan Tuhan, bukan supaya dipuji, maka mereka juga mendapat hak dikasihi oleh majikannya. Jadi apa sebenarnya yang membuat kita bangga akan keluarga tempat kita lahir dan dibesarkan? Tentu kita bangga bukan karena orang tua kita hebat. Kita bangga bukan karena orang tua kita mantan pejabat atau seorang pejabat. Kita bangga karena ada sikap timbal balik seperti yang digambarkan Rasul Paulus tadi yang tercipta dalam keluarga kita. Kita bangga ketika kita menjadi anak yang patuh. Dan kita bangga ketika kepatuhan kita dihargai orang tua. Banggalah ketika kamu selaku anak melakukan tanggung jawab itu. Banggalah ketika kamu bisa membuat orang tua yang melahirkan dan membesarkan kamu tersenyum. Jadi memang sebenarnya kehadiran Du sebagai anak di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah dunia sudah cukup membuat orang tua kita tersenyum. Keduari lengai nanami due. Tapi denggo kencakam go jadi orang tua itu hendu. Maka kehadiran seorang anak sudah cukup membuat sukacita. Tapi lebih sukacita lagi ketika anak bisa membuat orang tuanya tersenyum dengan menunjukkan kepatuhannya, tanda kasih sayang. Jadi banggalah ketika kamu bisa bersyukur memiliki keluarga tempat kamu dibesarkan ini,
karena dengan bersyukur tercipta kebahagiaan. Marilah di tengah-tengah situasi pandemi ini, ciptakan suasana penuh sukacita dalam keluarga. Ini kesempatan kita untuk membuat orang tua kita tersenyum dengan melakukan hal-hal yang kecil. Kita bisa membantu dalam hal-hal keperluan rumah tangga. Kita bisa membantu dalam hal-hal yang bisa meringankan tanggung jawab orang tua kita. Banggalah ketika kamu bisa melakukan hal itu. Bukan malah sebaliknya. Jangan bangga ketika kita membuat orang tua kita sakit jantung karena kelakuan kita. Jangan bangga ketika kita bisa membuat orang tua kita sesak. Zenari opname. Engkai. Lalak kita mankatankan. Bagenda musim virus corona. La tertahan kita ke rumah. La boleh si penting ke kudarat. Tapi kita kudarat, gawa-gawa kita ke mall misalnya. Semaka orang tua atau was-was, dungna sakit jantung nama. Jangan bangga ketika kita melakukan hal itu. Tapi mari kita bangga ketika kita menjadi berkat untuk keluarga, tempat kita lahir dan dibesarkan. Banggalah kita ketika kita menjadi berkat dalam keluarga, lalu setelah itu menjadi berkat untuk sekitar kita. Mari kita menjadi berkat. Tuhan memampukan kita. Amin.